semuanya. Apa kabar ya? Jadi ada perubahan dari jadwal saya karena kan di Juli ini saya kan sudah mulai aktivitas ya. Jadi saya akan mengadakan bincang sore, tetapi mungkin tidak setiap hari ya. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja hari-hari apa aja yang ada bincang sorenya. So terima kasih teman-teman yang sudah menanyakan kepada saya apakah ada bincang sore atau tidak karena kemarin beberapa hari absen ya. Jadi oke. Nah ini yang sudah bergabung ada Farida, ada Shirosa, ada Hand Bistro. Thank you teman-teman yang selalu mendukung program saya di sesi bincang sore. Nah hari ini ada tamu spesial ya. Jadi saya mengundang beliau untuk hadir ya karena kita ini kan sekarang tadinya kan work from home ya 4 bulan ya 4 bulan nih udah lama. Nah ternyata kan sekarang harus back to work dan saya melihat juga saya pengen panggil kembali nih ya Bu Hanli ini supaya ya sharing lah ya bagaimana kalau kita sudah beraktivitas dan sedangkan anak-anak masih ada di rumah. Nah iya. Saya juga kangen nih Rosa. Jadi sudah beberapa hari juga tidak ada bincang sore ya. Hari ini dan besok ada bincang sore. Jadi memang karena ada perubahan jadwal juga. Jadi saya juga cukup padat. Jadi akhirnya saya pikir wah kayaknya bincang sore nggak bisa saya adakan setiap hari ya. Mungkin saya usahakan untuk weekend. Setiap weekend saya tetap adakan. So hai ada Joanna, ada Namsan Kors. Apa kabar nih? Udah lama ya nggak ketemu. Lalu ada Tirta Mayawati. Nah supaya tidak lama ya saya ingin segera mengundang Hanli ya supaya kita bisa langsung bertemu dengan Hanli untuk sharing-sharing. Tunggu, saya panggil dulu. Nah, oke saya angkat ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau misalnya ya ingin bertanya nih karena kalau Hanli ini udah luar biasa ya. Hai. Hai. Akhirnya kita ketemu juga. Hanli. Kita ketemu lagi. Iya, di awal-awal pandemi kan kita ngobrol, inget nggak ya? Inget nggak? Kamu, Iya. waktu itu suasana hati kita beda nih ya sama sekarang ya. Betul. Gimana Kinsmam udah ada pertemuan offline lagi? Belum. Jadi saya rencananya tidak ada pertemuan offline dulu. Jadi ternyata menurut saya lebih mudah kita mengadakannya offline. Jadi kita maksudnya online gitu ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah ke restoran, harus nyewa tempat juga. Dan juga ternyata lebih banyak ya pengunjungnya kan kalau online itu kan yang datang bisa limitless gitu Hanli. Ya kalau di restoran tempatnya segitu, ya kapasitasnya cuma bisanya segitu, ya kan? Berarti COVID membawa apa ya? Membawa ide baru yang lebih spektakuler. Iya, bagi saya ya 4 bulan ini penuh keajaiban loh Hanli. Jadi kayaknya ya maksudnya kita juga sempat kayak 3 kali ya dari SOA kan mendukung Kinsmam tuh ada beberapa kali tuh programnya. Bahkan kalau dihitung sama Pak Andreas sudah berapa kali? Udah 5 kali loh. Oh ya? Jadi maksudnya kan kita dulu Kinsmam kan tidak pernah punya program seperti itu di mana kita ada bisa mengundang pakar-pakar seperti Hanli ya, seperti Pak Andreas, seperti para pakar lainnya untuk sharing nih. Nah, kalau sekarang kan ternyata menjadi suatu program. Jadi sehingga kita bisa menghadirkan para pakar untuk sharing ke teman-teman di komunitas. Jadi itu ajaib ya. Dan masih banyak lagi keajaiban lainnya. Nah, apa kabar nih Hanli? Udah mulai aktivitas belum? Baik. Sudah dari 15 Juni udah SOA udah offline, tapi juga ada pilihan kalau mau online juga bisa. Oh, oke. Sejak 15 Juni kita udah offline online. Nah, perlu ada penyesuaian lagi nggak Hanli? Kita hari ini santai-santai aja ya karena kan weekend. Kita juga ngobrolnya santai. Nah, ada perubahan nggak Han? Ada yang penyesuaian lagi nggak? Tadinya kan kita work from home harus penyesuaian. Nah, sekarang kita mau back to work, itu penyesuaian lagi nggak, Hanli? Yang menarik, anak saya yang ke-1 ya, dia komentar begini, ya, mama papa udah mulai kerja lagi ya ke kantor katanya. Ya, sepi dong, kita nggak bisa sama-sama begini lagi katanya. itu dari saya. Gitu ya.
Karena kan 3 bulan udah sama-sama terus kan di rumah terus tiap hari. Terus apa ya? Pasti ada ya penyesuaian diri lagi. Jadi pas hari pertama tuh ya, Fong lucu banget deh. Eh, saya tuh sampai lupa kos kaki ada di mana ya? Jam tangan ada di mana ya? Karena saya tuh nggak pernah pakai begitu-begituan ya. Bener loh, Tapi kaos sebelum kaki di mana sebelum ya? Saya juga lagi mikir sekarang kamu ngomong kaos kaki di mana ya? Itu kaos kaki sekolah anak di mana? Dasi. iya, betul. Kos kakiku di mana ya? Terus begitu ini di mana ya? Jam tangan taruh di mana ya? Aduh, lucu banget. Eh apa semingguan sebelum kerja lagi kita udah info ke anak-anak. Kita udah menyiapkan mental mereka. Nanti minggu depan papa udah kerja lagi ke kantor kayak sebelumnya. Terus mama juga udah ke kantor kayak sebelumnya kayak gitu. Jadi buat anak-anak tuh kita info dari seminggu sebelumnya supaya mereka siap lah gitu. Udah ada gambaran. Nah, terus yang kecil nggak komplain ya? Yang gede cuma bilang ya kok ini gitu. Yang kecil gimana? Kecil belum lah, belum. Belum. Okay. Belum terlalu ngerti kan masih 5 tahunan ya. Iya. Nah, itu kan saya lihat ya perjalanan kamu 4 bulan ada yang main meluncur-meluncur pakai apa tuh? Pakai sabun. Terus ada main, ada banyak aktivitas bersama anak selama 4 bulan. Nah, kalau Hanli bisa simpulkan nih summary gitu ya. Ini kayak 4 bulan yang wonder banget nih buat anak-anak pastinya ya, maminya apa kreatif banget bikin gamenya kayak gitu ya. Nah, cerita dong Hanli 4 bulan ini ya. Cerita. Iya, sebulan pertama itu kan mungkin Fong juga ngalamin lah ya. Sebulan pertama itu kan kita kan beradaptasi dengan pola baru ya, yang stay at home. Itu tuh sebulan itu masa-masa nggak mudah lah. Aku sempat mengalami yang namanya bingung lah ya, kayak layang-layang mau kemana gitu ya, kayak layang-layang putus gitu ya. Terus apa? Ya udah kan pilihannya gini kan, kita nggak bisa mengubah situasi nih gitu kan. Yang bisa kita ubah kan bagaimana sikap kita terhadap situasi yang ada gitu kan. Ya udah saya memilih mengubah sikap saya lah gitu terhadap situasi yang ada. Masa sih galau-galau terus-terusan, masa sih bingung-bingung terus-terusan gitu kan. Ya udah apa yang bisa dilakukan gitu kan di masa-masa itu. Terus juga di keluarga kan sama-sama terus di keluarga ya pilihannya kita mau menjadikan suasana keluarga kita horor gitu kan. Udah stay at home kita jadikan keluarga kita horor gitu artinya konflik terus gitu kan marah terus atau ya udah kita pilih untuk jadikan suasana di rumah itu ya jadi kayak rekreasi gitu cuma rekreasinya nggak ke mall rekreasinya nggak kemana ya nggak ke taman safari ya rekreasinya di rumah gitu kan nggak ke waterboom bikin waterboomnya di rumah gitu ya memilih untuk bikin suasana apa ya fun di rumah aja gitu nah yaudah kita memilih untuk itu kan berarti kan kita goalnya itu berarti ya udah kita setiap hari coba cari-cari aja kegiatan yang bisa kita fun bareng yang pasti kalau sama anak-anak fun barengnya udah main kan apalagi sih sama anak-anak kalau bukan main ya kan ya udah main seperti itu. Tapi itu idenya meluncur pakai sabun terus kayak gitu tuh siapa yang bikin idenya? Itu idenya anak-anak, mamanya yang jadi ikut-ikutan. itu gimana ceritanya tuh gamenya tuh? Gamenya tuh game apa sih? Bilang, waduh, ini heboh banget ya. Ya, silakan dicerita, Ali sharing. Awalnya main air, ya kan? Main air semprot-semprotan gitu. Terus begitu itu idenya berkembang dari anak-anak. Terus mulai mereka air dipakai sabun, di ember, terus disiram gitu. Terus jadi meluncur. Terus saya ngeliat, ih kayaknya seru juga ya gitu kan. Besok mau ikutan ya gitu. Terus besok ikutan gitu. Ya buat saya juga seneng gitu ya, fun juga buat saya gitu, melakukan sesuatu yang out of the box kalau buat saya gitu kan. Buat anak-anak kan juga mamanya juga jadi bonding gitu dengan mereka seperti itu. Waduh, jadi anak-anak
bikin game, terus ini mamanya keluar dari zona nyaman, udah nggak pikirin lagi, yang penting fun ya. Jadi meluncur gitu ya di rumah itu. Saya ngeliat itu, saya sampai ketawa loh. Hanli sih bilang, Hanli ya. Itu bisa meluncur, main air sama anak, dikasih sabun, dilumurin sabun gitu ya, meluncur gitu di itu garasi berarti ya. Itu garasi itu teras, itu teras dijadi landasan. Itu seru banget. Silahkan dicoba, itu seru banget. Jadi ini teman-teman, ini adalah saran ya dari Hanli bahwa ini boleh dicoba di rumah gitu ya. Ini boleh dicoba di rumah. Murah meriah. Murah meriah. Kita jadikan teras kita menjadi satu landasan yang sabun, tapi hati-hati licin. Tapi kita bisa main prosotan. Resikonya. Ya. Licin, resikonya licin. Nah, Hanli, saya juga melihat dari awal pandemi itu juga ngajarin anak masak ya. Jadi banyak masuk dapur nih. Itu ceritanya gimana nih? Siapa yang mengajak dulu, anak yang minta atau kamu yang ngajak mereka, yuk temenin mama masak gitu? Iya, kan gini ya. Kan anak-anak kan school at home. Artinya mereka banyak sekali waktu di rumah sekarang. Terus udah gitu kan, kalau isunya kan, kalau saya ngasih webinar di mana-mana, pasti isunya orang tua kan gadget, ya kan, gitu kan. Nah, saya juga sama. Jadi selama masa school from home gini, yang tadinya saya kasih anak saya untuk gadget, main gadget itu cuma weekend, sekarang ini saya kasih lebih longgar. Artinya kan waktu mereka, kan juga mereka nggak bisa kemana-mana, iya kan? Jadi saya izinkan, tapi tetap ada batasan waktu gitu kan. Nah, gadget tetap bisa digunakan. Gadget itu kan sebenarnya juga bukan sesuatu yang negatif ya. Tapi ketika digunakan untuk pasif, itu aja dan nggak ada batasan waktu, itu kan yang akhirnya menjadi negatif efeknya gitu kan. Nah, terus saya tanya sama anak saya, saya insist gitu ya, mama nggak pengen gitu kamu sehari-hari cuma sekolah online, terus nonton TV, main gadget gitu. Ya, meskipun memang kita lagi nggak bisa kemana-mana gitu. Terus mama minta kamu explore. Kamu mau explore apa? Mama papa dukung gitu. Anak saya kan memang suka coding. Jadi codingnya tetap dilanjutin secara online, ditambah lagi codingnya tambah porsi lagi. Jadi dia ikut satu tempat kursus coding lagi, membuat game gitu ya. Nah, terus apa lagi saya tanya? Saya kasih beberapa pilihan. Saya kasih ada yang e-magazine nih, ada nih e-magazine. Kamu mau nggak explore bikin e-magazine? Nggak. Terus saya kasih lagi, ini ada loh training kreatif apa dari Amerika. Cuma kan kalau ikut dari Amerika itu kan waktunya kan beda 13 jam ya. Jadi kayak cukup, aduh terlalu larut gitu. Dia bilang nggak mau, kata waktunya terlalu larut. Oke, enggak. Terus aku masak aja deh katanya. Oh yaudah masak gitu. Oke, jadi explore-nya adalah coding, bikin YouTube channel. Bikin YouTube channel. Sama masak deh. Nah, berarti dia selama 4 bulan ini berapa sering dia masaknya, belajar masaknya itu? Nggak setiap hari sih, pastinya. Nggak setiap hari. Kayak misalnya hari ini, dia mau bikin Oreo milkshake. Belajarnya dari mana sih? Ya dari YouTube itu anak. Hari ini mau ke toko buah nih, mau ke supermarket, ayo mau titip apa? Dia kasih bahan-bahannya, ya udah saya beliin gitu kan. Jadi effort kita sebenarnya kita menjadi fasilitator sih, Fong. Artinya kita kasih option-option gitu kan, biar dia milih. Nah, dia milih yang dia suka gitu. Terus kemudian ya effort kita adalah membeli materialnya, dapur kita juga jadi berantakan kalau dia explore seperti itu, gitu sih. Tapi ya ini ya menurut saya selama positif mah dukung aja ya. Nah, terus kalau misalnya dari mereka nih 4 bulan, dan ini kan kelihatannya masih akan diperpanjang buat anak-anak ya, mereka masih akan social learningnya di rumah. Nah, mereka itu jadi bagaimana kalau menurut Hanli ya, kalau ini masih paling tidak sampai akhir tahun nih mereka harus selalu di rumah. Nah, apakah kita ini juga harus mulai pikirkan bahwa they are going to be exposed a lot using the internet atau apa gitu ya? Apakah ada pandangan ini dari Hanli?
Maksudnya gimana? Jadi kan Sebenarnya gini. kita Mm-mm. kan kalau kemarin kan kita bisa dampingin mereka, mungkin bisa masak bareng atau apa. Mm-mm. Sekarang kita udah kerja, Mm-mm. tapi kan mereka kan masih tetap ada di rumah. Dan kelihatan kan Mm-mm. masih sampai akhir akhir tahun nih mereka ada di rumah. Nah, kita kan sudah tidak Mm-mm. bisa mendampingi mereka. Otomatis kan mereka akan terekspos lebih banyak dengan gadget Betul. dong. Karena kan kita udah kerja nih. Nah, ini gimana nih Hanli untuk menyiasati atau apa gitu? Iya, nah ini ya, ini susah gak susah gampang, gampang-gampang susah. Hmm, hmm. Eh, Pondasinya itu sebenarnya di relasi, komunikasi, kedekatan, dan trust tuh, Fong. Jadi Ya, relasi, komunikasi, kedekatan, dan trust gitu. ya, Ini ya. pondasinya. Jadi Uh, kalau ini belum ada, ini uh, harus diadakan dulu, dibenerin dulu kayak gitu. oh, Dan jadi gini misalnya, ya puji Tuhan kan memang relasi saya sama anak saya bisa menilai baik lah ya. hmm, Kita hmm, cukup hmm, dekat, kita hmm, dekat lah. Terus hmm, hmm, saya jadi gini, hari ini kamu mau ngapain gitu. Jadi sebelum saya hmm. kerja, saya biasanya suka nanya, hari ini kamu mau ngapain? Ya, Goal kamu apa gitu ya. hmm, Itu hmm, harian. hmm. Juga ada misalnya sebulan ini kamu mau belajar apa kayak gitu. Nah itu Oke, biasanya penting tuh untuk goal, pola. Jadi misalnya karena anak saya yang besar itu kan udah bisa ya, kamu mau ya, apa? Pagi mau ngapain, hmm, siang ngapain gitu ya. hmm, Dia yang atur gitu. hmm, Terus oke. Terus saya bilang, inget ya, batasan waktu, batasan konten gitu ya, dan hmm, mama papa percaya sama kamu ya. hmm, Kita masing-masing punya role, saya bilang. Roles hmm. mama papa ya kerja gitu kan, salah Ya, satunya. hmm, Eh, dan itu kami lakukan dengan bertanggung jawab gitu misalnya. Dan hmm, roles kamu sebagai anak gitu ya, dan kamu juga perlu melakukan roles kamu secara bertanggung jawab gitu. Intinya gitu hmm, sih. hmm, hmm, hmm. Terus saya juga bilang kan, kepercayaan dan tanggung jawab itu kayak giving and receiving, saya bilang kayak loop. Ya, Jadi ketika mama papa kasih kamu kepercayaan, so you have to give back tanggung jawab gitu. Saya ngomong sama dia. ya, Terus kalau kamu bisa give back tanggung jawab, kepercayaan itu pasti akan terus dikasih gitu. Tapi ya, kalau misalnya kamu dikasih kepercayaan, kamu nggak bisa give back ke tanggung jawab, ya kan nggak fair dong kalau kamu terus menuntut dipercaya ya. Jadi hmm, kalau ketika kamu nggak bisa ngasih tanggung jawab, ya eh, kepercayaan itu akan diambil alih dulu gitu, seperti itu. hmm, Jadi ya itu sih yang saya lakukan pada anak gitu. Terus biasanya sore-sore saya nanya hari ini gimana. Nah kebetulan hmm, ada sepupunya nih lagi nginep hmm. selama Ya, liburan. ya. Hmm. Dan saya minta anak saya jadi coachnya sepupunya. Karena sepupunya itu kan memang udah too much sama screen time gitu kan Hmm, hmm, sehari-harinya. hmm. Saya minta dia jadi coachnya. Kamu jadi coachnya Niko ya, tanggung jawab ya. Kasih Niko batasan. Kan kamu ngerti kan isunya Niko Hmm. apa gitu. Gitu. Oh, jadi Hanli udah full, bener-bener dari pagi sampai kayak jam biasa nih berarti kerjanya nih sekarang. Iya, Itu udah iya, itu udah setiap hari. Aduh, sorry. Itu setiap hari Hanli. udah, udah. Oh, Minggu ini jadwal juga udah penuh banget tuh selama 1 minggu dari pagi sampai hmm, sore. hmm. Nah, Mm-mm. berarti mereka itu kita harus berikan tadi ada relasi, komunikasi, kedekatan sama trust ya Hanli ada bilang. Nah, berarti Mm-mm. yang paling sulit nih ya Hanli kalau menurut Hanli, kebetulan kan anak Hanli itu yang bisa diajak ngomong ya dan juga mungkin pendekatannya juga udah dari dulu udah terbiasa ya maksudnya udah sering dipupuk lah dari kecil. Nah, kalau kayak misalnya umumnya kalau kita nih yang tadinya udah bersama-sama 4 bulan, tapi kan mereka tadinya punya pola ya. Terus sekarang tiba-tiba orang tua kerja, anak-anak tetap ada di rumah nih, tetap belajar dari rumah. Nah, bagaimana nih kita bisa membangun suatu mental mereka supaya mereka juga bisa kita berikan kebebasan gitu. Karena kita harus meninggalkan mereka kan di rumah gitu. Ya kan? Nah, itu gimana ya? Apakah ada saran atau tips dari Hanli ya kalau kita buat misalnya para orang tua yang mungkin udah pengen siap-siap, saya belum mulai kerja sih, tapi kan udah siap-siap mau mulai kerja. Berarti kan anak-anak akan saya tinggal di rumah gitu. Nah, itu kan tidak bisa kita dampingi lagi seperti kemarin ya. Berbeda kalau kemarin kan semuanya orang tua dan anak-anak semua di rumah saja gitu kan beda. Kalau sekarang kan kitanya harus pergi gitu. Nah, apa nggak ada nggak tips ya?
Kalau anaknya masih kecil, artinya kelas 3, kelas 2, 1 TK gitu ya, menurut saya sih itu orang tua harus ada pendamping tetap di rumah. Jadi kalau Hmm. misalnya orang tua nggak bisa dampingin, orang tua Hmm. harus cari tambahan resources untuk menemani anak mendampingi di rumah gitu. Hmm. Hmm. Karena anak-anak di usia segitu memang rasanya belum bisa ditinggal untuk Hmm. sendiri gitu ya, belajar Hmm. Hmm. sendirilah, tanggung jawab sendiri seperti itu. Hmm. Eh, tapi kalau misalnya misalnya mulai kelas 4, kelas 5, Heeh. kalau sebelumnya pola atau bentukannya udah apa ya, udah dilakukan, udah dilatih gitu ya, eh, udah enak sih. Maksudnya harusnya di kelas 4, 5 tuh mereka sebenarnya udah bisa belajar sendiri. Orang tua cuma perlu sesekali monitor, sesekali Hmm. Hmm. membimbing. Hmm. Hmm. Kalaupun kesulitan, orang tua nggak bisa ngajarin. Sebenarnya kan sekarang juga banyak ya resources kayak ruang guru lah, kayak Hmm. Khan Hmm. Academy lah, bisa dipakai Hmm. oleh anak gitu loh. Anak Hmm. bisa ini punya inisiatif cari sendiri, paling kita support bayarnya gitu kan. Hmm. Nah Hmm. itu enaknya kalau anak kita memang sudah dilatih untuk independen dalam hal belajar seperti itu. Kalau tapi di Hmm. usia kecil memang mau nggak mau tetap harus ada pendamping sih, Harus Pong. ada Jadi kalau misalnya pendamping, kita ya, ya. kasih, iya, kita harus cari resources untuk yang menemani, mendampingi anak kita di saat kita nggak ada. Iya, saya bingung ya, Hanli. Kalau kemarin kan misalnya ya kan ada saya nih di rumah, anak-anak sekolah. Misalnya oke, jam segini ada Zoom. Nanti tiba-tiba jam segini ada kuis, masuk ke sini, masuk ke ruang ini, masuk ke ruang ini. Nah, kita kan bisa, kita ada di rumah. Nah, bayangin ya nanti 2 minggu lagi nih sekolah udah mulai. Kitanya kan bingung, kita nggak ada di rumah. Dan berarti kita harus train siapa nih untuk menjadi pendampingnya mereka. Kan gitu kan? Iya, Pertanyaannya kan gitu. iya, Misalnya sekarang bikin ini masuk ke halaman ini untuk kuis, habis itu baru berarti kan anak ini harus kita ada orang yang kasih tahu dia nih sekarang masuk ke Google misalnya, habis itu ngambil dokumen, habis itu disubmit. Nah ini nggak tahu nih, saya sampai aduh gimana ya iya, 2 minggu lagi udah mulai loh ya itu kita iya, mesti mempersiapkan. betul. Jadi kayak ibaratnya kayak perusahaan aja kali ya. Aku sih ngebayanginnya. Kalau kurang sumber dayanya, berarti rekrutmen menambah sumber daya gitu Iya, kan. Kalau iya, misalnya udah ada ya diatur sumber daya yang ada, dikasih job desk masing-masing gitu. Kayak iya, HRD. iya, iya. Ke HRD ya, cari orang mau nggak mau. Nah, kan Hanli juga lagi ada program ya, Hanli, yang tentang social learning-nya itu maksudnya apa sih yang programnya Hanli yang tentang mengembangkan social learning itu maksudnya apa tuh, Han? Bisa bisa sharing-sharing nggak? Iya, ya, SOA kan sekarang sudah bertambah ya, satu area fokus baru, yaitu social Hmm, learning. Sekarang jadi 6 area fokus hmm, nih SOA. Kenapa ya, kita social learning itu kita fokuskan dan ingin kita kembangkan? Karena sekarang kita perhatikan banyak sekali anak-anak itu yang punya social challenge, artinya punya hambatan dalam keterampilan sosial, punya kesulitan dalam keterampilan sosial, atau mengalami yang namanya social anxiety, hmm, atau misalnya selama ini kita assessment anak-anak gitu ya, misalnya katakanlah anaknya Asperger gitu. Nah, oh terapinya sensori integrasi di luaran sana udah banyak. Terapi hmm, apa namanya behavior occupation udah banyak gitu. Tapi ketika ngomongin mengenai mengembangkan keterampilan sosialnya, ini kan yang nggak banyak orang hmm, yang hmm, hmm, melakukan atau punya kurikulum khusus untuk mengembangkan keterampilan sosial. Jadi hmm. uh, ya, saya pribadi dan SOA concern dan ingin mengembangkan itu. Dan kalau Fong juga mungkin udah tahu ya, kita kan lagi develop Hmm, juga sekolah School of Child, hmm, namanya School of hmm, Children hmm, with Learning Differences. Hopefully tahun hmm, depan di academic year tahun 2021 kita hmm, sekolahnya hmm, udah running gitu ya. Nah, salah hmm, satu uniqueness dari School of Child nanti adalah hmm, social learning curriculum gitu. hmm. Jadi kalau konteks social learning ini bagaimana anak itu bisa sociable dengan orang lain gitu ya, Hanli ya? Nah, itu orang yang bisa Hmm. bersosialisasi belum tentu punya Hmm. keterampilan sosial yang baik. Saya kasih contoh ya, Oh misalnya gitu. yang YouTubers misalnya yang sempat viral waktu pandemi, Iya. Fong pernah dengar nggak sih yang prank sembako sampah? Enggak.
Nggak pernah dengar. Nah, itu viral tuh. Salah satunya, ada beberapa yang viral. Nah, prank sembako sampah itu kan dilakukan oleh YouTubers. Ini oleh anak-anak Bandung ya, pemuda-pemuda Bandung gitu. Jadi, dia mau ngeprank, kalau tujuan ngeprank kan pasti buat fun, ya kan? Buat lucu-lucuan gitu kan. Nah, pranknya adalah memberikan sembako, kalau tampilannya benar-benar kayak sembako gitu. Nah, ternyata dibagikan kepada tunawisma gitu ya, yang nggak punya rumah, yang juga kesulitan makan. Terus kemudian pas dibuka kan surprise gitu kan, ternyata isinya tuh batu atau sampah-sampah makanan yang sisa-sisa gitu. Nah, mereka pikir kan fun ya, prank gitu kan. Tapi ternyata responnya singgung dan sampai diperkarakan ke polisi. Nah, apakah para YouTubers ini yang melakukan prank sembako sampah ini tidak bisa bersosialisasi? Mereka bisa bersosialisasi. Tapi kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena mereka tidak punya keterampilan sosial dan mereka tidak punya kemampuan berpikir sosial yang baik seperti itu. Salah satu kemampuan berpikir sosial adalah thinking thoughts and feeling feelings. Thinking my thoughts, thinking other thoughts, feeling my feeling, feeling others feeling, seperti itu. Nah, kalau para YouTubers itu punya satu kemampuan berpikir sosial itu aja misalnya, thinking thoughts and feeling feeling, mungkin mereka nggak akan melakukan itu, membatalkan itu, gitu. Jadi friendly itu belum tidak sama dengan friendship. Jadi anak-anak yang ramah itu belum tentu anak-anak yang mampu menjalin pertemanan atau membangun persahabatan. Karena friendship itu dibutuhkan skill berpikir sosial dan skill keterampilan sosial seperti itu. Jadi ini program barunya SOA mengembangkan social learning anak. Nah, ini usianya berapa nih Hanli kalau mereka mau itu? Ya. Dari 4 tahun. Jadi bisa untuk anak-anak mulai 4 tahun, artinya yang sudah bisa bercakap-cakap, sudah bisa kemampuan berbahasa, sama sudah bisa joint attention seperti itu. Jadi kurang lebih 4 tahun atas tapi sudah bisa berbahasa. Itu programnya berapa lama, Hanli? Programnya berapa lama? Kedengaran? Oh, kalau berapa lamanya kita memang belum bikin kayak kursusnya sih, Fong, karena kan juga pandemi ya. Iya, jadi saat ini yang kita develop baru guru-guru dan orang tua dulu nih, gitu. Jadi kita belum bikin kelasnya. Karena kalau ini dibikin kelas buat anak secara virtual kayaknya mas susah ya, soalnya ngomongin mengenai sosial. Nah, ini berarti tapi dalam bentuk nanti kita mau bikin atau apa? Ini bentuk workshop kalau atau apa? Untuk guru dan orang tua workshop. Workshop. Ini kapan? Kita minggu ini sudah mulai. Tanggal berapa? Sabtu kemarin kita sudah mulai batch pertama. Ayo belajar. Kalau misalnya masih mau join bisa. Itu berapa lama workshopnya dan apa aja yang akan dibahas supaya orang tua di sini kan mungkin ada yang pengen tahu nih bagaimana mereka bisa mengembangkan social learning-nya anak nih ya. Ini tadi kalau nggak salah ada berbasisnya 10 dasar kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir supaya anak itu bisa lebih apa nih, Hanli? Bisa tolong diiniin nggak? Di-clarify. Iya. Jadi itu itu workshopnya 4 kali Sabtu selama bulan Juni 2 jam. Nah, kita udah mulai Sabtu kemarin. Tapi kalau mau menyusul untuk registrasi nggak apa-apa karena nanti yang minggu lalu bisa lihat recordingnya di portalnya suami saya akuikut.id gitu ya. Jadi nggak akan ketinggalan. Nah, jadi kita ajari orang tua mengenai konsep keterampilan berpikir sosial, kemampuan berpikir sosial seperti itu. Jadi ada thinking thoughts and feeling apa itu dan bagaimana ngajarin anak. Terus kemudian ada mengenai thinking with your eyes apa itu dan bagaimana mengajarinya. Terus kemudian ada the whole body listening ya apa itu dan bagaimana ngajarin the group plan apa itu dan bagaimana ngajarinnya ya sampai hidden rules, expected, unexpected behavior di dalam konteks sosial apa itu dan bagaimana ngajarinnya sampai 10 sampai nanti di minggu terakhir bulan Juli gitu. Oh, waduh ini bagus banget nih Hanli. Jadi kalau anak-anak yang dia friendly belum tentu dia bisa menjalin friendship ya karena kalau kita mau mempunyai teman, anak-anak itu harus berpikir mempunyai
keterampilan sosial ya. Jadi kita kalau anak kita itu mungkin kayaknya ramah, apa belum tentu dia punya keterampilan sosial. Maka dari itu kita penting nih sebagai orang tua untuk mulai menanamkan ini ya social learning ya, kemampuan dia itu bisa berpikir sosial ya. Jadi tadi ada apa? Karena banyak orang dewasa juga. Iya, banyak orang dewasa juga kalau banyak orang dewasa juga kalau Fong perhatikan belum tentu fasih dalam keterampilan sosial kan. Ya. Ya, sebentar. Ini WFO kayak gini nih. Hai Tante Fong. Hai Tante Fong. Hai, aduh, Tante udah ngelihat kamu sama Koko potong-potong itu ya, bikin-bikin kue ya kemarin ya. Ini dinamika kalau work from home. Terus ini udah nungguin mau ngajak Mama piknik jalan kaki ke Manika. Sabar ya, tunggu ya. Ntar jam 5 janji mau piknik, mau jalan-jalan ke depan tapi sambil bawa makanan. Waduh, keren. Mama belum selesai. So, kalau menurut Hanli, tadi kan ada keterampilan berpikir sosial, jadi thinking with your eyes, ya. Terus kita mesti tahu expected dan unexpected, semua itu thinking apa tuh tadi, thinking and feeling apa gitu. Nah, kalau menurut Hanli, satu yang penting orang tua pahami ya, untuk bisa mengembangkan kemampuan untuk anak itu social learning itu apa? Bagaimana kita bisa mulai? Yang paling dasar itu dua lah ya, saya kasih tahu ya. Regulasi diri dan regulasi diri, self regulation, dan social self regulation itu penting. Jadi misalnya gini ya, misalnya ketika saya ikut tour, misalnya saya ikut tour nih ya, Edel, Mama lagi bicara sebentar. Ini jam 4:30, kita jam 5 perginya, oke? Belum, setengah jam lagi ya. Edel tunggu di luar. Ini 4:30. Sorry ya. udah nggak sabar dia ngajakin saya jalan-jalan. Nah, self regulation dan social self regulation itu yang harus dikembangkan. Kayak misalnya contoh gini. Ketika misalnya saya ikut tour ya, misalnya aduh hari ini saya nggak mood nih, nggak pengen bangun pagi gitu. Terus hari ini jadwalnya ke Borobudur, nggak mau, saya nggak mau ke Borobudur. Saya pokoknya hari ini pengen santai-santai aja di Malioboro gitu kan. Nah, ini kan artinya saya nggak punya regulasi diri, saya nggak punya social self regulation. Tapi kalau saya orang yang punya regulasi diri dan social self regulation yang baik, meskipun saya lagi nggak mood, tapi karena saya menjadi bagian group plan, saya menjadi part of group, dan grup saya itu punya rencana hari ini ke Borobudur, so meskipun saya nggak mood ke Borobudur, but because I am part of the group, ya, dan so I have to follow the group plan, seperti itu. So saya harus mengatur diri, memanage diri saya, meskipun saya nggak suka ke Borobudur, meskipun saya lagi ngantuk, saya tetap perlu bangun dan pergi ke Borobudur, gitu, ya. Tapi kalau saya lagi traveling sendirian, hari ini saya nggak mood gitu ya, saya mau mengubah rencana gitu kan, saya juga mau tidur di hotel, ya nggak masalah. Pada saat saya lagi traveling sendirian, saya nggak perlu punya social self regulation seperti itu gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau regulasi diri yang kita bisa kembangkan dalam diri anak itu gimana? Kan nggak mudah ya kalau kita ingin mengembangkan itu dari awal gitu. Ada tips nggak, Hanli? Bisa share? Iya, jadi misalnya gini ya, dalam bermain aja, misalnya set up, play, clean up. Nah, anak ketika main, anak harus, oke, aku goalnya mau main apa? Mau main misalnya masak-masakan. Oke, aku siapin mainannya masak-masakan. Oke, terus aku bermain. Terus, udah males, bosen, ditinggalin mainannya, gitu kan? Udah nggak bisa. Siapin, main, rapiin, gitu. Kita bantu aja sifatnya, tapi dia yang harus ngerapiin, gitu. Itu aja udah bicara mengenai regulasi diri. Misalnya meskipun dia males, gitu ya, dia capek, tapi kan dia harus regulasi dirinya, dia harus beresin mainannya, gitu. Terus kayak misalnya juga, anak nih, misalnya school from home. Ini
semua ada waktunya. Ini misalnya waktunya belajar jam segini sampai jam segini misalnya. Tapi katakanlah nggak online, tapi memang itu adalah waktunya belajar, gitu kan? Ya, ketika waktunya belajar, dia pengen nonton TV ya enggak. Nonton TV-nya nanti. Sebelum belajar dulu sampai jam 12 teng, selesai, baru selesai belajar, makan, baru nonton TV gitu. Jadi meskipun pada saat jam belajar, jam 11 itu kan jam belajar, dia bosen, dia capek gitu ya, dia pengen main-main aja, ya nggak bisa. Dia harus regulasi dirinya, yang meskipun lagi capek, meskipun lagi bosen, tetap harus menyelesaikan belajarnya sampai tuntas gitu. Baru nanti dia makan, terus nonton TV, seperti itu. Itu contoh-contohnya tuh, yang bisa kita latih sejak kecil. Dari Iya. sejak kecil ya, jadi set up, play, clean up ya. Jadi kita dari kecil membiasakan anak untuk memahami itu. Nah, ini ada yang tanya cerita apa nih? Hai Jeremia, thank you for joining. Nah, jadi hari ini ngobrol-ngobrol santai aja dengan si ibu ini, ibu super sibuk, tapi hari ini masih bisa saya undang untuk acara bincang sore. Nah, hari ini share tadi luar biasa tentang social learning ya Jeremia. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan social learning anak ya. Untuk mereka bisa mempunyai kemampuan berpikir. Nah, penting banget nih kalau saya tadi mendengar Hanli bilang bahwa friendly doesn't mean that mereka bisa punya teman gitu ya. Jadi penting sekali ya kita itu menanamkan kepada mereka bahwa kalau kita pengen bersosialisasi, pengen punya teman, ada loh yang mereka harus pahami gitu kan ya. Jadi keterampilan berpikir sosial. Nah, Hanli ini nantinya programnya itu akan dibentuk buat anak-anak juga ya berarti ya, rencana ke depannya ya? Iya, anak-anak TK sampai remaja. Anak-anak TK sampai remaja. Nah, kalau misalnya kayak misalnya menurut Hanli ya, kalau sekarang remaja-remaja sekarang mereka paling rentan tuh apa sih dalam sosialisasi? Maksudnya beda dengan zaman kita mungkin ya. Kalau yang sekarang kira-kira mereka cara sosialnya do they have problem with socializing? Do you think? Ya, semakin banyak fenomena anak-anak itu menjadi punya social challenge atau hambatan sosial karena memang internet juga gitu ya. Ada bukunya internet, sampai ditulis bagus banget, internet mind ya. Artinya anak-anak yang fasih ya bercakap-cakap di WhatsApp group, fasih bercakap-cakap di sosial media, tapi belum tentu mereka fasih bercakap-cakap secara langsung. Ketika bertemu langsung dalam interaksi sosial, banyak yang awkward kita, yang canggung ya, bahkan mengalami yang namanya social anxiety seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang punya social challenge, larinya akhirnya bersosialisasinya lewat internet, sosial media gitu ya. Karena mereka semakin menghindari. Padahal semakin mereka menghindari, mereka semakin tidak terlatih sebenarnya. Jadi karena dengan ada internet, mereka kan lebih sering kayak chatting. Mereka terbiasa nih chatting, mungkin rame nih. Kalau bikin video juga mungkin rame. Tetapi ketika in real life mereka harus ketemu dengan orang, mereka ada ya jadi anxious, ya anxiety, takut untuk ngomong depan umum gitu. Padahal kelihatannya mereka super ini ya, gitu ya Hanli ya. Betul. Nah, kalau misalnya kalau kita itu kan menjadi fasilitator anak-anak di rumah. Nah, bagaimana nih sekarang ini anak-anak kan tidak ada sosial, mereka tidak bisa keluar. Mereka semuanya tuh lewat internet juga nih ya. Nah, bagaimana kita bisa ngembangin supaya mereka itu bisa nantinya bersosialisasi gitu, bisa punya teman. Nah, sekarang kan mereka kerjanya di rumah dan sama kita terus gitu. Iya, mengembangkan keterampilan sosialnya dengan anggota keluarga. Kan dengan anggota keluarga kan sosial itu kan manusia, hubungan manusia dengan manusia, bukan orang dengan teman kan. Mengembangkan keterampilan sosialnya di keluarga. Dan tempat anak pertama kali mengembangkan keterampilan sosial sebenarnya di keluarga. Dan kondisi ini kan memang unfortunately ya, artinya memang saat ini kita dihadapkan pada pilihan yang kita tidak bisa bersosialisasi, ketemuan, apalagi rame-ramean kan, seperti itu. Jadi tetap bisa di anggota keluarga gitu. Nah, kan kita tetap
Ya, parahnya kan kalau misalnya di keluarga juga nggak ada interaksi sosial, ya kan? Berada di satu rumah yang sama, sometimes keluarga belum tentu berinteraksi loh, iya kan? Papa sibuk sendiri dengan laptopnya, dengan gadgetnya, mama sibuk sendiri dengan 15 WhatsApp grupnya gitu misalnya kan? Sendiri ya, meskipun satu rumah, berada di tempat yang sama, belum tentu ada interaksi sosial seperti itu. Wah, ini kenapa Mama punya 15 WhatsApp grup nih, beda nih. Kenapa? Loh, biasanya kan yang Analis. itu lebih ke mama-mama kan. Saya kalau di WhatsApp grup saya sama Telegram grup itu kayaknya membelah gitu. Kalau kalau dihitung, coba kita aktif di semuanya. Coba, mana mungkin ada waktu lagi buat kamu. Benar-benar. Nah, teman-teman di sini yang sudah hadir, wah ini lumayan nih ya. Ada Sofian baru hadir, ada Deborah Temi, ada Buniani, ada Sylvia Wiyogo, ada Jeremia. Wah, dia juga begitu nih, sama banget. Oke, nah ada Yana. Nah, teman-teman semua ada pertanyaan nggak nih untuk Bu Hanli? Yang kita hari ini lagi cerita tentang social learning, bagaimana kita penting untuk mengembangkan, akhirnya jadi topiknya social learning nih Hanli. Nah, ya ada akhirnya topiknya social learning. Nah, tapi menarik nih Hanli. Jadi bahkan saya lagi mikir ya, kita udah terbiasa ngomong begini, kalau kita ketemu awkward nggak ya? Saya lagi mikir gitu. Maksudnya otak kita plastis kok, otak kita plastis, mudah dibentuk, mudah dilatih, mudah dipola, dan mudah dipola ulang. Tenang aja. Jadi kalau nanti nih kita udah biasa nih ngomong ya di mungkin kalau di webinar bisa 100 orang, tapi tiba-tiba kita harus ngomong depan umum gitu. Apakah itu nanti akan mengganggu ya? Saya juga lagi berpikir, wah itu nanti bisa balik ke normalnya normal saya nggak ya? Sekarang rada-rada udah nggak normal nih. Saya udah 2 minggu ya balik WFO ya, artinya saya juga bertemu dengan klien secara offline. Memang saya belum melakukan seminar atau diundang seminar secara offline belum ya, sampai sekarang kan kita masih COVID ya. Tapi kalau ketemu klien one on one secara online offline udah, dan menyenangkan kok bertemu manusia lagi secara offline. Biasanya hanya ngelihat gadget ya, bertemannya dengan gadget gitu ya. Ya, nah ini dari ada yang bilang nih, ya lebih enak jumpa di medsos, kalau jumpa langsung agak canggung. Nah ini Jeremia harus ikut tipsnya dari Hanli nih tadi ya. Jadi tentang bagaimana kita itu harus melatih, itu bisa dilatih ya kan, bener ya? Kita bisa melatih supaya tidak canggung kalau ketemu orang langsung ya. Jadi ya memang tidak mudah ya, karena kita kan kadang-kadang kalau seperti saya dulu juga kan nggak introvert ya. Saya dulu introvert ya Hanli, kalau ketemu orang tuh diem banget, bingung mau ngomong apa gitu. Nah ini ada dari Deborah Temi, akhirnya lebih fasih texting daripada face to face, tapi kalau mindset juga mendukung bagaimana kita melihat komunikasi virtual dengan komunikasi real adalah sesuatu yang dipisah. Nah bener ya, jadi memang kita tadinya untuk beradaptasi ngomong pakai telepon tuh aneh loh awalnya Hanli. Waktu saya mau ngadain pertama kali Zoom, aduh kayaknya aneh gitu ngomong dengan teman-teman lewat Zoom atau lewat ini gitu ya. Tapi sekarang udah kebiasaan, saya sampai mikir kalau ngobrol beneran itu akan efek nggak ya? Berubah nggak ya? Ya paling otak beradaptasi sedikit gitu. Malah nanti kita punya 2 skill kok. Skill ngomong di webinar, skill ngomong secara langsung. Jadi kita sekarang udah punya 2 skill ya gara-gara new normal. Jadi punya 2 cabang ya kan, 2 cabang kemampuan. Nah, saya pengen tanya, masih ada sedikit, cuman jelasin aja nih Hanli. Tadi yang program tadi workshopnya itu 4 kali dalam setiap Sabtu 2 jam. Dan itu dikasih tahu keterampilan-keterampilan yang bisa orang tua pelajari untuk bisa fasilitasi lagi kepada anaknya masing-masing. Nah, tadi ada ngomong tentang thinking with your eyes, tuh maksudnya apa thinking with your eyes, Hanli? Nah, gini, masih ada waktu ya? Ya, masih ada waktu sebentar. Seringkali dalam sosial
kita kan seringkali melihat perilaku sosial yang tampak aja. Jadi saya pakai fenomena iceberg gitu ya. Jadi yang kita lihat kan es yang di atas permukaan laut, dan itu adalah perilaku sosial, respon sosial. Padahal untuk bisa merespon sosial dengan efektif gitu ya, akhirnya respon sosial kita diterima ya oleh konteks sosial kita, itu di bawahnya ada layer-layer sebelumnya. Layer pertama tuh attempt, kita harus hadir, kita lihat kita ada di mana nih ya, siapa aja yang ada di sini, ini lagi ngapain nih gitu kan, orang-orang yang kita hadapi apa, attempt gitu ya. Terus yang kedua, tahap kedua tuh interpret ya, berpikir. Kita harus melibatkan berpikir. Jadi nggak cuma seeing with your eyes, nggak cuma melihat dengan matamu, tapi thinking with your eyes. Artinya ketika kita melihat, kita kemudian harus melibatkan pikiran sosial kita. Jadi gini, artinya mengamati secara sosial. Kita punya social radar. Misalnya gini ya, misalnya contohnya gini ya, misalnya kita lagi pergi ke, misalnya katakanlah, kemarin saya sempat mengunjungi satu mall karena saya harus beli sesuatu gitu ya, dan saya perhatikan itu di eskalatornya itu kan ada apa namanya, ada di eskalator ya, betul ya, ada kayak silang, terus hijau gitu ya. Nah, ketika saya ada di eskalator, saya kan attempt, ya kan, saya mengamati. Oh, eskalatornya sekarang beda ya, gitu kan. Terus kemudian kalau saya cuma lihat, oh iya ada itu Fong, ada tanda hijau, ada tanda silang merah, that's it kalau cuma melihat. Tapi kalau saya thinking with my eyes, ketika saya sudah melihat, saya kan langsung berpikir dong, ini konteksnya apa ya? Oke, ini konteksnya kayaknya COVID nih, gitu ya, protokol COVID. Ya, ini artinya apa ya? Oh, artinya kayaknya kalau yang ini nggak boleh diinjak, kalau yang ini boleh diinjak gitu. Nah, itu maksudnya thinking with your eyes. Misalnya kita baru pertama kali ke Bali, kita ke Pura, ya kan, mengunjungi Pura. Kalau orang yang nggak thinking with your eyes, cuma seeing with your eyes, oh puranya bagus nih, yuk masuk, itu pintu masuk gitu kan. Tapi kalau kita thinking with our eyes, kenapa ya orang-orang di pura ini kok pakai kain ya gitu ya? Kok kayaknya nggak ada yang pakai baju pendek ya di pura ya gitu ya? Kenapa pada ditutup ya gitu ya? Nah itu kan kita berpikir, oh jangan-jangan ini hidden rules-nya di pura ini memang begini gitu kan? Nah kayak gitu, contoh. Jadi kita harus biasa untuk mengamati, ya. Jadi luar biasa. Nah, ini kan mungkin kita ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum ini terputus, Hanli. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat orang tua di sini yang mungkin bentar lagi mereka akan full aktivitas work from office ya, jadi akan meninggalkan anak-anak gitu ya, dengan para pendamping di rumah. Nah, ada pesan nggak buat kita semua nih, Handi? Iya, kalau saya sih mikirnya gini ya, kita perlu selalu beradaptasi lah. Artinya ada 5 mentalitas yang selalu saya sampaikan kalau saya lagi nge-coach anak-anak remaja gitu ya, untuk kamu bisa survive di segala perubahan yang ada. Pertama, itu kita harus open mind gitu kan, open mind. Oh ya nih sekarang kondisi begini gini gitu kan ya. Oke. Kayak misalnya, pandemi nih COVID-19 nih, nggak bisa nih kayaknya, kayak kalau training pakai offline nih, harus online nih, ya kan, open mind. Oh iya kita harus belajar Zoom nih gitu kan, open mind ya. Terus yang kedua inisiatif untuk apa? Yang ketiga untuk continuous learning, artinya belajar gitu kan. Kita harus menjadi seorang lifelong learner. Terus kemudian yang keempat, beradaptasi lah gitu. Kadang-kadang kan perubahan itu sendiri nggak bisa kita ubah gitu kan, ya beradaptasi lah gitu. Masa sih kita mau ngomel-ngomel terus sama perubahan, ya kan? Terus do nothing juga gitu. Yang kelima ya berjuang lah gitu, bertahan dan berjuang lah. Jadi open mind, terus kemudian inisiatif untuk continuous learning, beradaptasi lah dan berjuang lah, bertahan dan berjuang lah. Selama kita punya 5 mentalitas itu, menurut saya sih apapun yang terjadi dalam perubahan ya kita pasti akan bisa survive sih gitu. Jadi kita perubahan pasti selalu ada gitu ya. Jadi kita itu dalam setiap perubahan itu yang penting kita tetap beradaptasi mau bagaimanapun juga, tidak hanya di situasi yang COVID seperti sekarang ya.
Thank you Hanli untuk waktunya. Pastinya udah ditunggu sama anaknya mau piknik ya. So Tuh datang lagi tuh. iya, Sip, sudah. iya dah. Nah, jadi terima kasih udah nungguin Mama. mama ya. Iya. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih untuk Thank you waktunya. ya. Terus apa? Nanti saya ingin minta data-datanya untuk teman-teman yang kiranya ingin ikutan, nanti juga boleh DM ke saya atau bisa follow ya Hanli Mulyani untuk menanyakan tentang program social learning. Tadi, oh ya, tadi ada satu lagi yang tanggal 9, 10, 11. Itu ada sesi Why Children Bully, ya? Cyberbullying. Kalau kita kan lihat di Kompas itu meskipun anak-anak school from home, ternyata perundungan itu di dunia tuh nggak cuma di Indonesia ya, meningkat gitu. Artinya anak-anak itu tetap melakukan bullying meskipun mereka school from home, yaitu melalui cyberbullying. Jadi kita SMA juga salah satu fokus area kita kan juga friendship dan bullying. Jadi tanggal 9, 10, 11 kita ada webinar cyberbullying bersama Robert. Robert itu pakar bullying ya, udah 25 tahun lebih ya. Dia menjadi konsultan bullying di International Scoop. Yuk, kalau kita ngobrol mengenai girls bully, boys bully, dan how to deal with girls boys cyberbully. Oke, itu tanggal 9, 10, 11 itu jam berapa sampai jam berapa, Hanli? Jam 1 sampai jam 3 kalau saya nggak salah ingat. Ada di Instagram saya, bisa dilihat di brosurnya, iya. Oke, so teman-teman semua di sini ada Boni, masih ada Amelia, masih ada Deborah Temi, ada Sylvia Wiyogo ya, ada Mary, ada Joanna, Maggie, ya, Tiana, Rosliana, teman-teman terima kasih, ada Henny, ya, Lala, Elina, Amelia, thank you, Betty, ada Josephine juga, ya, wah ini masih banyak nih semua teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sesi bincang sore hari ini, dan teman-teman yang belum follow Hanli, silakan follow @hanlimulyani, dan juga teman-teman baru yang baru kenal saya, silakan follow saya, Fong Tajuni. Nah ini mau ikut nih webinarnya, jadi kita, nah teman-teman ya yang ingin ikut workshopnya tanggal 9, 10, 11 itu cyberbullying, itu bagus sekali karena saya kenal Mr. Robert dari Australia ya, luar biasa kalau mengikuti event-eventnya beliau. Dan juga ini ya, social learning itu bagaimana mengembangkan social learning pada anak itu menurut saya penting, saya pengen banget ikut tuh. Hari Sabtu ya, tapi ya Hanli nanti saya akan WhatsApp ke kamu ya. So thank you teman-teman, terima kasih untuk waktunya Hanli. So as you, sukses dan salam sehat. Terus semangat ya Hanli, saya kalau ngelihat kamu semangat banget saya ngelihat kamu. Oke, have fun. Nanti saya tunggu ceritanya nih, cerita pikniknya saya mau lihat, oke? Oh oke. Oke, bye. Iya nih, mama muda mesti ikut. Nah, thank you Jeremia, thank you. Ya, thank you Joanna. Bye-bye. Bye-bye, Fon. Thank you semua. Ya.